Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian, walaupun harus tinggal di rumah saja. Dan hari ini saya ingin membawa kita membaca Amsal pasal 31 ayat 28. Amsal 31 ayat 28 berkata begini, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Nah, hari ini khusus renungan kita tentang siapakah orang yang berbahagia. Nah, saudara berpikir bahagia itu mahal. Banyak orang berpikir bahagia itu harus memiliki ini, itu, dan lain sebagainya. Berbahagia harus seperti si A, seperti si B, seperti si C. Banyak orang berpikir bahagia itu jikalau, seandainya. Nah, berbahagia itu apa? Siapakah orang yang berbahagia? Nah, Amsal berkata, ini menceritakan tentang kebahagiaan seorang ibu. Tapi barangkali kita semua bisa dapat berkat dari dalamnya. Nah, dikatakan bentuk kebahagiaan seorang ibu di dalam Amsal 31, dikatakan bahwa dia mendapatkan pujian daripada dua bagian, anak dan suami. Dan anak berkata, wow, mama orang paling bahagia. Nah, anak-anaknya tahu loh kalau mamanya bahagia apa tidak. Bahkan suaminya puji-puji dia. Nah, kalau sudah dua faktor sudah mengeremungin nih mamanya, wow, dia pasti mamanya jadi orang yang berbahagia. Nah, orang yang berbahagia menurut Amsal pasal 31 ayat 28 itu kriterianya mulai daripada pasal 10. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Yang pertama itu cakap. Cakap berbicara tentang memiliki skill. Skill berbicara tentang keahlian, kemampuan, cakap dalam mengurus rumah, ya. Cakap di dalam mengurus masalah, cakap di dalam menyelesaikan persoalan anak-anak, cakap di dalam mengatur keuangan dan lain sebagainya. Nah, jadi memiliki kecakapan. Nah, yang kedua, hati suaminya percaya kepadanya. Jadi suami yang berbahagia itu adalah ketika anak-anak percaya sama dia, suami percaya sama dia. Ada duit gitu ya, berkat, langsung ini uang kita, mama atur ya. Itu karena suami percaya. Tapi berapa banyak sih suami yang mempercayakan uangnya untuk dikelola istrinya? Sedikit saja ya. Maka saudara kalau mau lihat istri bahagia, percayakanlah uangnya, biarkan dia kelola. Ini duitnya dikelola dengan baik. Pasti senyum-senyum. Ya, namanya wanita itu kalau sudah disuruh ngelola duit, wah seneng gitu ya. Yang penting duitnya ada. Nah, ayat yang ke-12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Orang yang berbahagia itu ciri-cirinya senang berbuat baik. Bayangkan saudara kalau saudara tiap hari berbuat baik untuk suami, tiap hari berbuat baik untuk anak-anak. Masa sih suami ada yang jahat banget tiap hari berbuat baik ya? Jadi saudara, ciri-ciri orang yang berbahagia senang berbuat baik. Pagi-pagi dia selalu memikirkan apa yang terbaik untuk anak, untuk suami, dan lain sebagainya. Tidak berbuat jahat. Biasanya orang yang berbuat jahat itu karena tidak bahagia. Nah, kemudian ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya, rajin. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kebahagiaan khusus itu adalah senang bekerja. Nah, kalau orang bekerja karena dipaksa-paksa itu enggak bagus ya kan. Jadi dia bekerja dengan tangannya. Dia wanita yang hebat, yang berbahagia. Itu salah satu senang. Bekerja karena senang. Kalau dia bekerja karena moncong-moncong gitu ya. Bekerja karena ya mukanya pepaya bangkuk. Kerjanya selesai, tapi hatinya hancur. Saudara kasih tahu, itu enggak bahagia. Maka kalau saya lihat istri saudara berbahagia apa tidak,
Saudara lihatlah waktu dia bekerja, senang apa tidak, ya kan? Kemudian ia serupa kapal-kapal saudagar yang jauh dan mendatangkan makanan. Istri yang selalu punya persiapan stok, tahu nyimpan duit, ya kan? Jangan sebulan dikasih langsung habis semuanya. Maksudnya kalau banyak. Tapi kalau dikasih cuma 1 juta, ya seberapa lah. Uang makan 1 jam, saya sering ikut istri belanja, kami dua kalau belanja, bisa habis 300.000 loh. Ya kan, 3 kali belanja 900. Nah, jadi baru uang dapur aja, belum yang itu ini. Nah, ia bangun kalau lagi malam dan menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Jadi ciri-ciri orang berbahagia itu adalah selalu punya persiapan anaknya makan dengan sehat. Jadi anak-anak butuh 3. 1, gizi yang baik. Yang kedua, pendidikan yang baik. Yang ketiga, kasih sayang. Jadi fisiknya oke, jiwa dan rohnya oke, otaknya oke. Itu saja 3, kasih sayang, gizi yang baik, dan pendidikan yang baik. Sehingga dia bisa belajar. Ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur. Itu namanya kreatif. Jadi memiliki kreativitas. Kalau biasanya ibu-ibu yang kreatif itu, kalau makanannya sudah kepepet, wah dia macam-macam. Nggak ada lauk buat nasi goreng, telur dadar, telur mata sapi, telur rebus, wah telur sambal, macam-macam gitu ya. Jadi bisa mengelola krisis. Itu orang kreatif, tidak gampang menyerah. Kemudian ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan menguatkan lengannya. Gak gampang menyerah. Saya percaya sudah menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup ini. Yuk, jangan pernah menyerah. Ikat pinggang, kuatkan diri, tepuk dada, berkata aku bisa. Saya percaya demi anak-anak dan lain sebagainya, saya harus kuat. Ayo, kamu bisa. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak panah padam. Sudah tahu, orang hidup punya tujuan. Dia tahu ada yang menguntungkan. Saudara, saya percaya banyak sekali wanita yang berjuang dalam hidup ini. Barangkali bukan karena dia sedang senang, tapi dia tahu apa yang dia kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga. Saudara, kalau hidupmu hari ini mengalami tekanan, pergumulan, tetap bertahan. Kenapa? Karena saudara akan melihat, mungkin lihatlah 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ada seorang yang mengalami tekanan pergumulan hidup, saudara. Tapi dia tetap bertahan. Dia pernah berpikir begini, saya bertahan karena anak-anak saya. Saya tidak mau bercerai. Karena kalau bercerai suatu saat anak saya berdiri di pelaminan, dia tidak tahu menggandeng siapa. Papanya sudah sama wanita lain, mamanya sudah sama pria lain. Masa berempat mendampinginya di depan altar. Terus kalau bersama juga gak mungkin. Jadi saudara, kalau saudara bercerai, yang paling menderita, saya mau kasih tahu, anaknya. Jadi orang yang berbahagia, wanita yang sukses, salah satu memiliki hati yang berbahagia. Jadi hati yang berbahagia dimiliki oleh orang yang tetap bertahan. Tetap bertahan. Be strong, itu kata mertua saya ya. Be strong. Kemudian ia tahu ya, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Artinya orang yang sibuk. Jadi kalau saudara sibuk bekerja, sibuk mengasihi anak-anak, sibuk melayani suami, saya percaya keluargamu pasti diberkati. Sibuk berdoa dan lain sebagainya, tidak bisa diam. Bahkan satu momen bisa mengerjakan 2 hal. Biasanya ibu-ibu begitu ya, satu momen bisa mengerjakan 2 atau 3 hal. Karena memang orang bilang feeling, insting ibu-ibu itu luar biasa. Ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap.
Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Yang selanjutnya saudara, jadi dia tahu bagaimana mendandan rumahnya, dia tahu mempersiapkan yang utama. Kalau musim dingin sudah perlu pakai dingin kalau di luar negeri gitu ya. Kalau musim panas sudah perlu pakaian panas. Ya, perlu penghangat dan perlu pendingin. Ya kan, kalau suami sudah marah-marah jangan ditambah-tambah disiram-siram. Diam aja, tenang, pijit-pijit lehernya, sayang, maaf ya. Ya, saudara tahu bahwa masalah itu hanya salah satu obatnya minta maaf. Jadi saudara harus tahu bagaimana mendinginkan. Ya, kalau orang lagi panas, ya kan, butuh kipas. Kalau orang lagi dingin, butuh selimut. Jadi saudara harus meredamkan masalah. Kemudian ya, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua. Saudara, orang bilang gini, di balik pria yang sukses pasti ada wanita hebat. Nah saudara, saya berdoa supaya kita, kalaupun saudara gak bisa membuat suami sukses, kalau ada anak laki-laki, jadikan dia laki-laki yang sukses. Itu pasti karena seorang wanita atau seorang ibu yang luar biasa. Ya, kemudian ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saudara belajar berhikmat, lemah lembut. Nah, kalau anak saudara tiba-tiba dia banting pintu, dia kasar ngomong sama kakaknya, kamu dasar. Salah satu itu produk mamanya. Kalau mamanya kasar, mamanya tukang sentak-sentak, bentak-bentak, sudah sedang melahirkan anak-anak yang kasar, judes, cutek, gak sabar, gak kompromi. Kenapa? Apa yang kita contohkan itu akan mengalir ke anak-anak kita. Maka saudara, kalau saudara marah, ya belajarlah marah dengan baik, marah dengan bijaksana. Kenapa? Saudara sedang memberikan contoh kepada anak-anak. Ayat 27 yang terakhir, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Maka 27, 28 dan anak-anaknya membangun dan menyebut dia berbahagia. Rajin, jangan malas. Jadi saudara, selamat pagi. Jadilah orang yang berbahagia, belajar daripada Amsal 31. Doa saya menyertai saudara. Tersenyumlah, jangan lupa berbahagia. Tuhan mengasihimu. Tips saya yang terakhir orang begini, rahasia kebahagiaan adalah jangan fokus kepada orang yang tidak membuat saudara bahagia. Jangan fokus kepada kata-kata yang membuat saudara gak bahagia. Satu orang buat kita gak bahagia, masih ada 100 orang yang sedang ingin melihat kita tersenyum. Good morning, God bless you. Selamat pagi, shalom.